Al-yaqin bi rabbikum al-asya kama hiya ala suratiha. Segala sesuatu ketika berada pada bentuk yang aslinya, yasirul khabar muayyanatan, yang tadinya hanya berita, hanya informasi, akhirnya menjadi pembuktian dengan saksi mata, dengan eyewitness, dengan saksi mata, artinya sudah bisa dibuktikan. Huwa yuqiful qalba alal haqqi azza wa jalla. Itulah yang bisa memposisikan atau menghentikan hatimu, mendudukkan hatimu, ya, alal haqqi, untuk menyaksikan, meyakini Tuhanmu azza wa jalla, wa yurihil asya minhu, dan dia akan memperlihatkan berbagai hal kepada orang yang telah yakin minhu, dari Allah. Artinya Allah akan memperlihatkan banyak hal yang tadinya belum pernah dilihat. Idza waqafal qalbu ala babil haqqi, ketika hatimu sudah tegak berdiri di depan pintu Tuhanmu azza wa jalla, kharajat ilaihi yadul karamati, maka akan keluarlah menemui dia atau kamu yang berdiri di depan pintu Tuhan itu, akan keluarlah tangan karomah, akan diberikan keistimewaan, diberikan karomah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karomah itu adalah tidak selalu kedikjayaan, ya, tetapi satu kehormatan lah, ya. Karomah itu kehormatan. Bahasa Indonesia karomah. Biasanya kalau wali punya karomah, kalau orang kiai soleh punya maunah, kalau apalagi para nabi, para rasul punya mukjizat, sekira seperti itu. Fatakarram ta'ali. Kamu ini bolak-balik ilahi, ini takarram ta'ali. Oke. Lalu akhirnya dia akan menjadi orang yang terhormat. Saya nggak berani memperbaikinya, ya. Ya udahlah, ya. Karena ini bukan tulisannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani di majelis taklim pengajian, murid-muridnya mencatat, kan gitu. Waktu itu kan belum ada alat rekam, jadi menulis. Nah, biasanya kita di perkuliahan juga di luar tuh, kadang-kadang bukunya nggak ada, tokonya nggak ada. Jadi dosen tuh mendiktenya itu tidak pelan bacanya, ya dinerangin aja. Makanya kita bersama-sama setelah itu mencatat bersama-sama, nanti kita gabungkan bersama-sama. Yang kelewat kita lewatin aja, nanti teman kita yang baca gitu. Nanti kita hubung-hubungkan jadi 10-20 orang, kita kumpul lagi di catat lagi, begitu caranya. Nah, mungkin ya seperti itu. Karena yang susah steno juga keburu, ya. Kita hanya nyangkut 2 kalimat, gurunya sudah mengatakan 4 kalimat, ya. Jadi kita bersama-sama aja gitu. Seperti itu, jadi mungkin ada kalimat yang hilangnya. Oke, kita pahami sebisa-bisa aja. Fayasiru kariman, maka dia akan menjadi orang terhormat, muassiran, dan akan berpengaruh, berwibawa. Orangnya akan terhormat dan berwibawa. Yatakarramu alal khalqi, dan juga dia menghormati orang lain. Artinya dermawan kepada orang lain, ya.
Orang yang terhormat itu ya di sisi Allah yaitu selalu menghormati sesama manusia dan tidak akan pernah menghinakan siapapun. Itu. Wala yabkhalu alaihim bisyai'in, dan tidak mungkin orang yang karim, orang terhormat yang punya karomah itu akan medit ya apapun kepada siapapun. Al-qalbu sahih, hati yang betul itu, hati yang baik itu, alladzi saluha lillahi azza wa jalla. Ya, hati yang baik yang sesuai dengan aturan Allah tentunya, itu adalah karimun, orang yang terhormat. Karimus sir, sirnya terhormat. Alladzi qad safa, sir itu palung hati. Alladzi qad safa anil kadari, yang jernih dari butek-butek, dari kekeruhan-kekeruhan. Hatinya bening, tidak ada sedikit pun kekeruhan. Ya, cemerlang hatinya. Karimun. Wa kaifa la yakunani, bagaimana tidak seperti itu, kadzalika waqad takarrama alaihima, padahal dia telah diberikan penghormatan oleh akramul akramin, oleh Allah yang maha pemurah. Jadi kesimpulannya bahwa ketika kita sudah mencapai tingkatan yakin dan kita sudah istiqomah, selalu berdiri di depan pintu Allah, artinya mentaati, maksudnya berdiri di depan pintu Allah itu artinya selalu standby, ya, siap melaksanakan segala ketentuan-ketentuan Allah. Nah, barulah di situ setelah istiqomah, barulah orang itu akan mendapatkan karomah. Karomah itu adalah satu kemuliaan, kedikjayaan juga boleh lah ya, kehebatan-kehebatan, dan nanti satu cirinya dia akan berpengaruh. Jadi kata-katanya sangat memukau, nasihatnya masuk ke hati. Banyak orang yang merindukan kehadirannya, ya kan, dinantikan. Dan dia orangnya pasti sangat dermawan, ya, tidak mungkin dia tidak menolong orang. Selagi dia mampu, dia pasti menolong orang. Dan bahkan lebih dari itu, dia selalu mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Kalau kita kan kecuali jabatan ya, mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Itu namanya itsar, itu biasanya. Artinya biar siap, aku nggak makan nggak apa-apa, yang penting kamu makan. Ya, punya nasi sepiring, hormat belum makan, silahkan deh. Oh ya, makan udah, makan aja, udah, saya udah dari kecil makan kok. Ya, seperti itu. Jadi artinya bahwa ketika kenapa? Karena hatinya sudah jernih, bening, sudah tidak ada lagi butak-butak atau kekeruhan sedikit pun. Jadi pandangan mata hatinya sudah betul-betul transparan dan transandental. Atau boleh saya tambah lagi, hatinya sudah tidak lagi menyimpan dendam dan kebencian kepada siapapun. Semuanya dicintainya. Ya kan begitu. Nggak ada yang dibenci, semuanya dibantu, tidak pilih kasih. Ya. Orangnya sangat berpengaruh, kalimatnya didengar orang banyak, menjadi tempat bertanyanya banyak orang, menjadi apakah di ngalem itu bahasa Indonesianya? Andalan, kurang pas. Kan di ngalem itu bahasa Indonesianya apa sih? Ya, merasa bangga gitu ya, merasa ya dicintailah oleh orang gitu lah, barang begitu. Ya, bahasa Indonesianya kurang lah. Ya kaumu, wahai
umatku, wahai kaumku. Alaikum bil karami wal ithar. Kamu harus menjadi orang dermawan, wal ithar, dan mementingkan orang lain di atas dirimu sendiri. Bal yu'thiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasa. Ya, mereka mengutamakan orang lain sekalipun dirinya sampai tidak punya apa-apa. Ya, biar orang lain dulu. Dia ingin membahagiakan orang lain dulu sebelum membahagiakan dirinya sendiri. Saya kira kalau seorang pemimpin seperti itu, saya yakin pasti makmur. Betul nggak? Di desa, kubunya begitu. Wah hebat. Kecamatannya gitu. Wah hebat. Betul nggak? Iya. Ya. Itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang hatinya baik kok. Itu fi ta'atil haqqi azza wa jalla la fi ma'siyatihi. Ya, selagi untuk menjalani ketaatan kepada Allah, pasti seorang wali itu pasti akan menolongnya, ya kan? Selagi orang itu masih dalam aturan syariat, masih dibenarkan secara agama, pasti akan diutamakan di atas dirinya sendiri. Kecuali kalau minta duit buat judi nggak bakal dikasih. Iya, ya dong. Atau juga untuk yang hura-hura yang nggak bisa dong. Gitu. Fi ta'atil haqqi azza wa jalla la fi ma'siyatih. Kullu ni'matin tusrafu fil ma'siyati hiya mu'ridatun lisawal. Titik tadi tuh. Kenikmatan apapun ketika digunakan untuk kemaksiatan itu terancam akan punah, akan hilang. Ketenangannya, kejernihan hatinya juga akan menjadi keruh. Ya, hartanya juga akan hilang sia-sia semuanya itu. Ya bayangkan aja, 60 juta semalam sih. 60 juta kan bisa beli mobil second hand ya. Avanza ya? Avanza tak? Iya. Agya. Ya. Ini semalam. Kalau beli motor dapat berapa? 80. 4 ya? Motor 4. Ya kan buang sia-sia. Gitu. Tasyaghalu bil iktisab ma'a mulazamati ta'ah. Tasyaghalu bil iktisab ma'a mulazamati ta'ati. Tasyaghalu, silakan Anda mencari kesibukan-kesibukan di dunia ini. Bekerja keras, ya, dengan semangat yang tinggi. Ya, silakan banting tulang, silakan peras keringat. Bil iktisab, untuk mencari rezeki, silakan. Ma'amulazamati ta'ah, tetapi juga tetap sesuai dengan aturan ketaatan kepada Allah, tidak meninggalkan ketaatan kepada Allah, tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban dalam beragama. Artinya di sawah mencangkul, ya sholatnya nggak tinggal, ya setelah panen ya zakatnya dibayarin gitu. Artinya silakan yang rajin bekerja, tapi tetap jangan meninggalkan syariat. Ila ayyatiyakum al-qurbu minhu, sampai nanti engkau akan diberikan kesempatan oleh Allah menjadi orang dekat dengan Allah. Iya, kalau tidak diterjemahkan begini susah dipahami. Ya. Iya, sampai kau diberi kesempatan bisa menjadi orang dekatnya Allah semuanya itu. Fatajtami'u humumukum bihi, nanti segala kegelisahanmu, segala kesusahanmu akan dihimpun semuanya oleh Allah semuanya itu. Wa ma'hu, dan bersama Allah, la bi ghairihi, bukan kepada sesama, bukan kepada selain Allah.
Artinya segala kesulitanmu, segala kesalahanmu, kekecewaanmu itu semuanya kau adukan kepada Allah, tidak pernah mengadu kepada siapapun, tidak pernah curhat kepada siapapun. Walama ghairihi, dan juga tidak pernah bercerita kepada selain Allah. Fahinaidin yasiru aklukum min tabaqi fadlihi, sehingga nanti kemudian hari makananmu dari nampannya anugerah Allah. Langsung dikirim oleh Allah piringnya. Ya, makan dari piringnya Allah semuanya, dari anugerah Allah semuanya itu. Wa karamihi, dan kemurahan Allah, min haitsu la tadruna, tanpa kamu duga-duga, tanpa kamu kira-kira, tanpa kamu ketahui. Pokoknya ujug-ujug dapat makan. Sehingga tidak mustahil seperti ceritakan Siti Maryam di dalam kamar saja, ya, rezekinya langsung dikirim oleh Allah, dan itu diceritakan berulang-ulang. Termasuk Nabi Isa juga, ya, makanya langsung hidangan turun dari langit. Suratnya surat Al-Maidah, itu hidang. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu li'idan li awwalina wa akhirina warzuqna wa anta khairur raziqin. Shadaqallahul adzim. Kan seperti itu. Wala taqilun, dan tidak masuk akal. Ujug-ujug ada, nggak masuk akal, nggak rasional, tapi nanti ada.